Ini adalah versi dari direct-nya dan ini adalah versi dari akustik simulator. Oke, halo teman-teman, kembali lagi berjumpa dengan saya Jeffrey Jaya di Hertol Audio. Pada kesempatan kali ini saya ingin membagikan gimana sih caranya mengubah gitar yang direct menjadi seperti miking atau seperti menggunakan mikrofon atau bahasa yang sering kita dengar itu ditodong gitulah. Nah, karena begitu banyaknya pertanyaan seperti ini dan saya akan menjawab di video yang sangat singkat ini teman-teman. Dimana karena mungkin sekitar seminggu ke depan saya ndak bisa live streaming karena, ya masih banyak job. Oke langsung aja kita ke, sesinya. Di sini saya akan, menampilkan gimana sih, membuat suara ini berubah menjadi miking. Dengan cara yang cukup simpel dan sederhana tentu saja sangat ringan untuk konsumsi komputer teman-teman. Ini bahkan di komputer yang, kentang itu juga bisa. Nah, kita hanya butuh pertama yang jelas kita butuh ampli simulatornya atau kabinet simulatornya. Kita bisa pakai beberapa VST plugin kita bisa pakai dari Overload, TH3 atau TH2, bebas. Intinya di sini kita hanya memerlukan akustik simulatornya atau teman-teman, jika pengen menggunakan amplitude pun juga ada, amplitude ada, gitarik ada. Asalkan ada akustik simulatornya kita bisa merubahnya. Nah di sini kita sudah ada TH3 nih teman-teman. Untuk TH3 sendiri di bagian paling bawah ini dia ada akustik simulator. Kita drag and drop aja ke timeline dari TH3. Nah, kita akan play dulu nih. Oke before-nya. Nah jika suaranya kurang kenceng, karena di sini memang sengaja belum aku apa-apakan ya teman-teman, bahkan gainnya juga masih tergolong terdengar masih pelan. Nah sebelumnya, ini sedikit, tips aja mungkin teman-teman, gimana sih Bang mixing, akustiknya? Di sini kebetulan saya pakai direct session, jadi langsung dari gitar akustik langsung pakai kabel langsung masuk ke preamp gitu. Nah kita bisa pakai kompresor, kita pengen pakai kompresor apa, CLA mungkin atau, mungkin SSL, kita coba pakai SSL aja karena dia lebih, praktis. Ya sebenarnya sama saja sih untuk sistemnya, tapi di sini kita akan pakai SSL kompresor V6. Nah ini, buat teman-teman yang pengen cari SSL ini, bisa langsung link deskripsi atau official-nya kalian bisa ke ssl.com ya. Jadi di sana sudah ada, banyak sekali. Jadi nanti teman-teman tinggal beli saja di sana atau link di deskripsi yang saya tinggalkan. Nah, kita bisa pakai preset aja supaya lebih cepat. Di sini kita tinggal cari, sekiranya kita ada nggak sih, si gitar di sini. Oke, untuk gitar ternyata tidak ada presetnya, tapi teman-teman nanti bisa menirukan, session yang saya buat ini teman-teman. Nah, di sini kita bisa langsung ke threshold-nya. Ini threshold adalah ukurannya, mungkin di lain session saya akan bahas tuntas mengenai threshold dari kompresor, atur lain sebagainya. Di sini rasio saya pengen pakai yang standar aja yaitu 3 sekian banding 1 lah. Karena di sini lambat attack-nya maka saya akan percepat, rilisnya pun juga perlambat artinya banyak, sorry teman-teman. Di sini kita akan tarik rilis banyak, kemudian di sini attack-nya cukup, dikira-kira aja sambil kita play ya. Nah ini untuk threshold-nya sendiri sebenarnya sampai dia masuk ya teman-teman ya. Ini kita bisa mengubah untuk modenya di bagian ini menggunakan KNEE ini. Nah seperti ini.
Untuk saya pribadi biasanya, untuk threshold-nya langsung saya, tarik ke bawah atau threshold-nya banyak supaya lebih terdengar clarity dari kompresor yang kita gunakan gitu. Oke, di sini untuk attack-nya ketemu di sekitaran 18-19, untuk rilisnya di 300-an ya, 295.2. Nah, kemudian kita kira-kira untuk kompresinya di sini mau seberapa. Untuk kontrolnya teman-teman bisa lihat di bagian bawah ini. Oke, jika sudah masuk, jangan terlalu banyak teman-teman sambil melihat wave dari visual yang teman-teman input, di mana kalau seumpama wave-nya itu cepat-cepat atau tidak rata, teman-teman bisa ekstrim untuk threshold kompresinya. Tapi kalau seumpama teman-teman sebelum menginputnya sudah melalui kompresor seperti ini, jadi tidak perlu super ekstrim, tapi di sini kita hanya mencari tekanan dari setiap strumming yang digenjreng si gitaris gitulah. Mempertebal supaya lebih tebal, lebih terasa gitu. Di sini adalah make up gain di mana kita mengembalikan tenaganya setelah melalui kompresor ini. Kita bypass dan on kan. Oke, jika sudah di sini ada maksimal gain reduction-nya atau mau full direduksi atau ada beberapa dB yang dilepas. Nah, untuk gitar akustik seperti ini, saya akan sedikit melepasnya di sini. Jadi tidak sepenuhnya benar-benar terkompres, melainkan ada mungkin transient tertentu atau frekuensi-frekuensi tertentu masih dia masih terasa lebih natural gitu, teman-teman. Gain inputnya kita akan boost dulu sekitar sekian, thresholdnya kita turunin. Oke, jika sudah, di sini kita bisa blending teman-teman, di cross ya, di bagian frekuensi yang pengen dikompres gitu. Jadi di sini ada crossnya, kita bisa mengaktifkannya dengan di sini kita tinggal memainkan. Nah, amount-nya ini kita mau geser ke frekuensi berapa. Nah, seperti ini. Untuk gitar akustik sendiri kita bisa dengarkan di sini. Nah, untuk di bagian rendahnya ini kan tidak mungkin kita pakai gitu karena ini akustik. Nah, seperti ini. Untuk hertz-nya kita bisa kita bisa crossover di sini. Oke, kalau sudah listennya lepas, untuk high frekuensinya kita juga bisa crossover. Kita cari di mana sih? Nah, sekitar 5000. Nah, di sini karena ini direct pasti suaranya seperti itu, teman-teman. Nah, kita bypass. Sudah beda, lalu kita tinggal pasang aja TH3-nya. TH3, kemudian kita buka akustik simulatornya. Di sini perpaduan antara SSL kompresor dan oke, kita tinggal memainkan treble bass bodinya. Nah, ini treble-nya kita turunin aja nih, teman-teman. Kita angkat sedikit. Oke, bassnya kita angkat dikit.
Sambil diperhatikan untuk outputnya ya teman-teman ya, jangan sampai pecah. Oke, kita akan bypass. Ini adalah versi dari direct-nya, dan ini adalah versi dari akustik simulator. Nah, kemudian kita baru akan pasang untuk equalizer, kita bisa pakai Pro-Hi atau kita bisa pakai frekuensi dari Cubase itu sendiri. Di sini ada frekuensi yang dimana kita bisa melihat. Nah, untuk di high-nya ini terlalu nongol kan teman-teman. Kita bisa shelving aja di sini. Nah, sejauh yang kita butuhkan. Oke. Terus kemudian kita bisa reduksi di bagian ini. Di bagian 5000. Terus kemudian Q-nya kita tinggal pilih aja sesuai dengan kebutuhan kita turunkan dikit. Nah, kalau seumpama kurang tepat kita bisa naikkan lagi nih. Nah, ternyata bukan di 5000 tapi di 6000-an. Oke, sudah dapat. Kita pick-nya untuk bagian rendahnya kita bisa low cut saja. Kita cut supaya lebih menambah headroom pada frekuensi rendahnya yang nanti akan diisi bass nih teman-teman. Oke, seperti itu. Yuk, kemudian di sini kita juga sama. Nah, itu kita reduksi sedikit aja supaya lebih terasa bodinya. Kan oke, jika kita kombinasi dengan jika kita pakai keduanya adalah direct, maka di sini akan terdengar seperti ini. Yang sebelah kiri lebih ke mic ya. Oke. Caranya cukup simpel teman-teman. Kalau satu sudah ketemu, teman-teman cukup buka mixernya, ini klik saja, terus kemudian tarik ke kanan atau ke channel yang satu. Oke, ini sesudah, jadi dia terdengar lebih halus, lebih miking gitu. Ini directnya, atau teman-teman bisa kombinasi kedua cara ini. Jadi teman-teman masih pengen menggunakan nuansa directnya, tinggal kita duplicate aja. Di sini dimana yang duplicate ini adalah miking dan ini directnya. Jadi kalau direct kita akan matikan frekuensi dan TH3-nya. Oke, jika sudah seperti itu kita akan buka bersama-sama. Tapi jangan lupa untuk yang akustik yang kita buat miking ini, seolah-olah miking ini kita akan geser dia ke di sini ada delay compensation atau delay in millisecond ya. Kita tinggal -3, yang satu -4. Gini teman-teman. Akan terdengar lebih lebar. Oke, jika kita menggunakan yang versi directnya aja seperti ini, kita tambahkan yang sudah kita buat seolah-olah menjadi mikrofon. Oke, jadi kurang lebihnya seperti itu teman-teman, cukup simple dan mudah dimana kita merubah gitar direct menjadi gitar miking gitu teman-teman. Oke teman-teman, jadi seperti itu tadi cara merubahnya sangat-sangat super simple teman-teman. Jadi buat kalian yang belum subscribe, belum
Nyalakan lonceng, silahkan nyalakan lonceng dan jangan lupa untuk men-subscribe channel Hertol yang baru yaitu, Hero Tutorial, linknya ada di deskripsi, jangan lupa dibantu subscribe dulu, supaya nanti jika channel ini sudah ndak ada, kalian bisa tetap update tutorial-tutorial terbaru dari Hertol. Oke, semoga tutorial ini bermanfaat, sampai bertemu lagi di sesi-sesi selanjutnya. See you again and stay creative guys.